Pak Jokowi, tapi kita sama-sama nantikan ini rombongannya baru masuk ke kompleks parlemen. Mungkin sambil menunggu juga Mas Umam, kalau Mas Umam melihatnya kan tadi kalau Bang Andreas bilangnya plusnya infrastruktur fisiknya itu juga patut diapresiasi dalam perjalanan 10 tahun Pak Jokowi. Mas Umam, catatannya apa? Ya, yang disampaikan Bang Andreas saya pikir tadi sangat relevan ya, karena bagaimanapun juga salah satu capaian yang patut diapresiasi oleh pemerintahan saat ini, salah satunya adalah bagaimana kinerja pembangunan infrastruktur yang diyakini bisa menghadirkan trickle down effect dalam konteks pembangunan dan juga transformasi ekonomi ke depan. Karena infrastruktur itu adalah salah satu prasyarat dari transformasi ekonomi. Kita belajar dari negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China. Infrastruktur itu memang harus diperkuat sebagai bagian dari prerequisite tadi itu ya dalam konteks developmentalism. Tetapi di saat yang sama ada satu hal yang tampaknya belum banyak disentuh, yaitu terkait dengan konteks penyiapan sumber daya manusia. Okay. Nah, hal ini tampaknya dianggap dalam konteks wacana publik sepertinya penting, tetapi dalam pendekatan kebijakan publiknya relatif masih cukup terbatas. Okay. Penyiapan kualitas dan juga kapasitas SDM, kemudian bagaimana dalam konteks penentuan prioritas strategis. Nah, ini barangkali kalau misal memungkinkan disampaikan oleh Presiden untuk menjelaskan apa sih aspek keberlanjutan itu. Okay. Keberlanjutan bukan semata-mata dalam konteks pembangunan infrastruktur. Okay. Karena fisik itu ya bisa hilang, bisa rusak, tetapi mentalitas atau dalam konteks strategi ya, dan itu akan jauh lebih relevan. Oke, kita tahan dulu Mas Umam. Ini juga Pak Jokowi bersama dengan Ibu Iriana, Presiden RI bersama dengan Ibu Negara Joko Widodo, dan Ibu Iriana Joko Widodo sudah tiba juga di kompleks parlemen. 8:56 tadi ya, rombongan Presiden Jokowi sudah tiba. Tampaknya memakai, kalau ini pakaian adat Betawi bukan Mas Umam atau Bang Andreas? Iya, sepertinya lebih mirip dengan pakaian adat Betawi ini. Okay. Barangkali ini adalah sebagai sebuah simbol penghormatan terhadap Jakarta yang akan diakhiri statusnya sebagai ibu kota. Okay. Yang akan kemudian bergeser ke IKN Nusantara. Oke, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo bersama Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin bersama Ibu Muri Ma'ruf Amin tiba di kompleks parlemen Jakarta, berfoto bersama terlebih dahulu bersama dengan pimpinan MPR, DPD, dan juga DPR RI. Cindy, saya boleh pamit ya? Oh, oke. Bang Andreas juga sudah siap-siap mau masuk ke dalam berarti ya? Mulai masuk lagi nih. Oke, siap. Bang Andreas, terima kasih kalau gitu ya, politisi senior PDI Perjuangan. Terima kasih Bang Andreas. Sehat selalu. Bang Andreas, good luck Bang. Oke. Ya, ini juga berarti jadi momen foto bareng di sidang tahunan MPR ya di periode terakhir ini ya, Mas Umam. Iya. Ini tampaknya foto bersama dengan para pimpinan lembaga negara, dan ini menjadi simbol dari representasi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Oke, artinya ini dengan sudah hadirnya Presiden dan Wapres, ya semakin dekat waktu akan dimulainya sidang tahunan MPR RI. Tadi kita lanjutkan lagi, nah kalau itu kan apa yang jadi plus minusnya selama pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin di setahun terakhir lah setidaknya. Mas Umam, di masa transisi pemerintahan antara Joko Widodo, Ma'ruf Amin kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, apa yang harus diperhatikan betul agar transisi itu berjalan mulus? Jangan sampai kan yang sering disampaikan Pak Jokowi jangan sampai malah mundur. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, tentu spektrum penjelasannya sangat luas ya. Tetapi dalam konteks transisi kekuasaan, yang paling fundamental adalah stabilitas politik dan pemerintahan itu sendiri. Nah, di dalam konteks ini tentu kemampuan kepemimpinan dari Pak Prabowo sebagai
presiden terpilih tentu diharapkan bisa mengelola dengan baik, memanage dengan baik, sehingga tidak banyak riak-riak dan juga faksionalisme yang terjadi. Nah, tapi di saat yang sama, kita kalau mencermati perkembangan politik belakangan ini, kekuatan-kekuatan yang seharusnya menjalankan fungsi sebagai oposisi, terutama dari mereka partai-partai yang kalah dalam pertarungan di Pilpres lalu, seharusnya menjalankan fungsi sebagai penyeimbang dan juga pengawas. Tetapi justru sebaliknya, per hari ini justru semakin merapat, mendekat dengan kekuasaan. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi adalah terciptanya majority presidentialism. Karena praktis dari 8 partai politik di Senayan, 7 partai semuanya sudah bergabung, dan hanya menyisakan satu partai yaitu PDIP yang tampaknya akan konsisten di dalam fungsi sebagai oposisi dan di luar pemerintahan. Nah, yang kita perlu antisipasi adalah ketika kemudian majority presidentialism ini tercipta, maka fungsi check and balances itu yang kemudian harus diantisipasi. Jangan sampai kemudian pengawasan lemah dan kemudian bisa terjadi hal-hal yang justru mengkooptasi hal-hal yang sifatnya justru memfasilitasi ya terciptanya apa yang disebut dengan neo-authoritarianism atau lack of check and balances itu sendiri. Nah, kita bersama terutama dari semua jaringan masyarakat sipil termasuk juga partai-partai politik barangkali bisa tetap menjalankan fungsinya secara optimal, bagian dari pemerintahan, tetapi di saat yang sama juga fungsi pengawasan tentu juga harus diperhatikan. Dan pemerintah membutuhkan itu supaya menyehatkan kualitas pemerintahan, mengefektifkan kerja-kerja pemerintahan, sehingga setiap kebijakan betul-betul kemudian bisa berjalan secara optimal dan public delivery service-nya, layanan publiknya bisa kemudian langsung berdampak pada rakyat di akar rumput. Oke. Kemudian juga ya tadi kan Mas Umam sempat menyinggung soal 7 partai politik sudah bergabung dalam satu koalisi. Yang juga disoroti kan adalah sehat nggak nih demokrasinya untuk ke depan. Nah, gimana Mas Umam untuk juga mungkin publik kan juga bertanya-tanya bagaimana nasib demokrasi di tengah koalisi yang begitu raksasa, apalagi kita mau menghadapi pilkada. Gimana Mas Umam? Ya, memang observasi banyak peneliti terhadap kualitas demokrasi di Indonesia sedang mengalami situasi yang tidak mudah.